Oke. Sedikit info, sebenarnya ini Gurinda sudah lama. Bahkan sebelum ada video APR yang video pertama saya, harusnya ini Gurinda, karena yang pertama kali saya beli itu sebenarnya Gurinda. Hanya saja ini dipinjam ya, dipinjam sama pace saya, bapak saya, dan baru sekarang dikembalikan. Dan saya baru sempat juga kemarin, kebetulan juga saya belum punya termometer untuk takometer untuk tes RPM-nya. Dan sedikit info teman-teman ya, kenapa ada beberapa mata Gurinda ini, Gurinda potong untuk halus. Nah, ini ukuran 5 inci ya. Cuman saya kasih info sedikit, mungkin teman-teman yang belum tahu. Di sini kita bisa lihat spek yang tertulis 12.000 rpm 4 inci, 12.000 rpm. Yang pernah saya pelajari salah satu, maksudnya pernah saya training ya, mata Gurinda itu ada batas RPM ya. Nah, ini maksimal RPM di 13.300. Jadi misalnya Gurinda ini RPM-nya 15.000 lah. Ini kan 13.000. Kecepatan maksimalnya 15.000. Jadi nggak boleh pakai mata Gurinda ini, karena ini akan pecah nanti. Karena ini batu Gurinda ini itu sejenis pasir yang dipadatkan, dipres, lalu dibikinlah jadilah seperti ini. Makanya kecepatan maksimalnya di sini, di atas ini batu Gurindanya akan pecah. Itu sedikit ya, mungkin yang teman-teman yang belum tahu ya. Nah, akan beda-beda. Nah, ini maksimalnya di 15.300 rpm. Nah, sedangkan yang ini teman-teman bisa lihat, nah ini di 13.700 rpm. Beda-beda ya. Kalau ini sendiri, yang ini kan khusus untuk potong kayu ya. Tapi saya sarankan kalau untuk potong kayu, kalau triplek boleh lah. Tapi kalau triplek peliut-peliut yang tipis, oke, masuk akal buat saya. Tapi sebenarnya Gurinda itu tidak disarankan untuk potong kayu ya. Mau kayu yang apakah, sebenarnya nggak disarankan sama sekali. Ya, kita bisa lihat ini juga RPM-nya. Maksimal di RPM-nya itu di 14.000. Ini pas ya. 12.000 sama dengan RPM-nya ini ya. Jadi ini sudah pas-pas kecepatan maksimalnya, dan ini sama. Jadi ini masih bisa boleh dipakai ya. Kecuali di bawah 12.000 rpm, kecuali ini di bawah 12.000 rpm, nggak boleh dipakai sama Gurinda ini. Paham? Kecepatan maksimalnya. Soalnya kalau Gurinda ini ya, merek DQ ini ada 3 kecepatan. Bisa lihat. Ini kecepatan 3 ya. Ini kecepatan 2, ini kecepatan 1. Oke, itu cuma sedikit info yang bagi yang teman-teman yang belum tahu. Karena saya lihat review-reviewnya orang, review-review lain, YouTuber lain itu tidak jelaskan atau nggak tahu gimana mungkin. Karena ini juga saya sedikit dapat ilmu waktu pas saya training tentang pembelajaran tentang power tools ya. Dikasih info kalau batu Gurinda itu memang tidak boleh di atas speknya. Oke. Ada juga kemarin tentang kekuatannya ini. Ini apa? 30 ini apa? BF42 ini apa? Oke, paham? Mungkin kalau ada pertanyaan nanti langsung komentar saja ya di kolom komentar. Oke, kita langsung lanjut tes RPM-nya saja. Saya singkirin dulu. Oke.
Oh, saya tes di gini aja ya. Ini saat mati dia akan kembali di kecepatan ketiga ya. Jadi waktu misalnya saya tes speed 2, nanti pas kita matikan, ini indikatornya mati, dia akan kembali ke langsung speed maksimalnya. Oke, sedikit lagi ya, kita lihat ya. Nah, kembali ke speed 3 ya. Oke, saya tes speed 1 dulu ya. Bisa lihat speed 1. Oke, kecepatannya di 3900. Saya ganti mode. Oke, speed 2 ya. Coba teman-teman lihat. Di 5000 rpm ya. Oke. Saya speed 3 langsung. Speed maksimalnya. Oke, di 6400. Sedangkan di sini tertulis 12.000. Berarti semua yang batu yang saya punya tadi itu batu gerindanya. Yang ini itu bisa dipakai semua ya, teman-teman. Jadi ingat ya. Saya ingatkan lagi kalau untuk RPM-nya itu speknya ini tidak boleh di atas batu gerindanya. Jadi paham teman-teman ya. Kalau berarti ini 15.000 rpm, jadi ini harus spek rpm-nya harus di bawah ya, biar tidak terjadi apa-apa sama teman-teman juga. Oke, saya langsung ke tes pengujiannya saja. Oke, kita coba tes potong. Saya pakai kecepatan 1 dulu ya. Oke, kecepatan 1. Oke, ini bisa terpotong. Hanya saja ini agak tebal. Jadi kalau saya maksimalkan tadi kena ya, kena di sini nanti. Coba saya cari yang besi yang agak tipis dari ini. Oke, lanjut. Kita tes potong. Speed 3 ya. Bismillah. Oke, terpotong. Saya coba tes
Ini mata gurindanya cepat sekali habis ya. Oke, apa lagi ya? Saya coba tes haluskan ya. Oh, ini bukan batu gerinda halus. Kayaknya sudah saya masuk ke kesimpulan aja. Yang penting gerinda ini bisa dipotong. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Pribadi untuk gerindanya ini, kalau lihat speknya RPM yang tertulis di bawah spek ya, bahkan setengahnya yang tertulis. Di sini 12.000, tadi kita tes cuma 6.000. Jadi pribadi saya untuk heavy duty atau kerja hari-hari, sebenarnya tidak ada salahnya sih Gurinda ini untuk pakai hari-hari. Kebetulan itu saya belikan baterainya dapat 2 yang 10 sel. Untuk rumahan sudah pasti bisa, sudah aman lah untuk buat jaga-jaga. Kalau untuk yang kerja keras tadi atau heavy duty, menurut saya hari-hari lebih bagus kita pakai merek-merek yang global ya. Gurinda ini cukup berbahaya buat teman-teman yang nggak paham tentang Gurinda atau asal beli saja. Tapi saya rasa yang untuk teman-teman yang sudah kerja di dunia las atau welding, mungkin sedikit sudah paham tentang Gurinda ini. Karena soal potong besi ya, karena kalau tenaganya kurang, kadang itu yang saya pernah lihat teman-teman yang lain tuh, yang teman-teman saya pribadi yang pakai Gurinda, rata-rata itu merek-merek kayak Makita, terus merek Bosch, tapi rata-rata itu yang listrik ya, yang nggak menggunakan baterai. Kalau ini rekomen buat teman-teman yang buat jaga-jaga di rumah, untuk entah itu mau potong pipa besi yang kayak tadi, bukan pipa besi kayak kanal C atau apa, yang tipis-tipis mas boleh lah. Tapi kalau sudah untuk kerja berat-berat ya, saya sarankan sih cari yang listrik saja. Oke, saya mungkin video ini sampai di sini tentang Gurinda DQ ini. Rekomen buat siapa ya, buat jaga-jaga saja untuk di rumah. Terus tentang yang tadi batu Gurinda yang saya perihal kasih infonya itu, kalau mungkin teman-teman ingin bertanya atau ada pendapat lain, silakan berkomentar ya. Saya juga mungkin akan post tentang foto yang saya pernah training itu. Ada beberapa foto yang memang saya sempat waktu trainernya kasih training saya sama teman-teman yang lain lah, teman-teman kerja saya. Nanti saya akan post di video YouTube saya ya. Oke, sekian dulu video hari ini tentang Gurinda DQ. Saya akan kembali dengan video cordless lainnya ya. Thank you.